warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Ibu Muslimat dari Ranting Cibunyi. Di kala pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia selama setahun lebih ini, mari kita selalu menjaga kesehatan dengan melaksanakan 3M. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, pakai masker dimanapun kita berada. Yang ketiga, mencuci tangan di air yang mengalir pakai sabun. Oleh karena itu, di rumah saya udah menyediakan atau menyiapkan tempat cuci tangan agar setiap orang yang masuk ke rumah atau tamu yang datang ke rumah harus mencuci tangan terlebih dahulu di air yang mengalir. Untuk memanfaatkan waktu luang di kala pandemi, karena dianjurkan oleh pemerintah kita untuk lebih banyak di rumah, tidak boleh berpergian, maka saya memanfaatkan lahan pekarangan di rumah untuk menanam berbagai jenis tanaman. Di sebelah kiri saya tanami berbagai jenis bunga, dan di sebelah kanan saya berbagai jenis obat-obatan, sayuran, dan juga ada ini buah-buahan. Yang pertama ini ada buah stroberi, dan ini ada daun mint. Ini sayur seledri, dan ini ada tomatnya baru mau berbuah, dan ini ada daun bawang. Daun bawang bisa dimanfaatkan buat menggoreng tempe. Dan ini juga ada cabai. Alhamdulillah, walaupun cabainya cuman beberapa saja, tapi bisa mengurangi jadi tidak beli di luar karena cabai harganya lagi melambung tinggi. Dan ini juga ada tanaman jahe. Jahe bisa dimanfaatkan buat menjaga imun, terutama karena kita sekarang ini di masa COVID-19 ya, jadi jahe ini sangat bagus. Ini ada daun tuntas. Daun tuntas juga bisa digunakan untuk menghilangkan bau badan. Jadi untuk ibu-ibu bisa memanfaatkan daun tuntas ini. Kalau orang yang doyan itu biasanya langsung dilalap aja mentah-mentah seperti ini. Tapi kalau yang tidak suka itu bisa direbus dulu 2 gelas, bisa diambil dari 1 gelas, bisa dicampur dengan ini, bisa dicampur dengan daun sirih. Jadi daun sirih dengan daun tuntas dicampur, direbus, airnya 2 gelas, nanti jadi 1 gelas, nanti diminum. Itu sehari sekali, insya Allah bau badan hilang. Di sini juga ada serai juga bisa digunakan untuk memasak ikan. Ini juga alhamdulillah ada daun singkong, jadi kita tidak usah membeli sayuran di luar, bisa mengurangi belanja di luar. Terus ini juga ada ini pohon yang besar sekali, ini namanya daun insulin. Daun insulin ini bisa digunakan untuk obat penyakit gula. Jadi ibu-ibu yang keluarganya mempunyai penyakit gula, ini daunnya bisa diambil 7 atau 9 lembar, direbus 2 gelas jadi 1 gelas, diminum. Kalau tehnya juga bisa, jadi daunnya bisa dijemur, dikeringkan, itu direbus juga bisa. Seperti ini juga langsung direbus juga bisa. Daun sentek, jadi karena saya punya kolam ikan sendiri, jadi saya menanam daun sentek ini buat pakan ikan untuk mengurangi biar tidak beli pelet terlalu banyak, jadi ditambah dengan daun sentek. Ini juga ada pohon kemangi. Pohon kemangi juga bisa dimanfaatkan buat lalapan, selain juga buat obat batuk. Nah, kita lihat berbagai macam tanamannya. Ini namanya pohon selar.
besar. Kalau ini anggrek, dan ini juga ada krokot. Ini namanya daun kribuk, kalau saya tahunya kribuk, daun kribuk. Dan ini juga tanaman hias aglonema. Ini juga bisa dijual buat menambah penghasilan keluarga ini. Tapi ya semua jenis tanaman hias di sini juga bisa dijual, enggak jenis tanaman hias aglonema saja. Ini ada bunga bugenvil, ada bunga anggrek, ada bunga nusa indah. Biar kelihatan jadi rapi, saya juga membuat rak buat pot bunga ini juga dari kayu-kayu sisa. Jadi kita nggak usah harus beli ya, kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah. Ini kayu-kayu yang udah tidak terpakai lagi, saya bikin buat naruh pot-pot ini biar kelihatan jadi lebih rapi. Setiap ada lahan yang kosong saya manfaatkan. Jadi kita ciptakan rumah kita seperti sebagai rumahku adalah istanaku. Jadi kita ciptakan rumah senyaman mungkin. Di sini ada aglonema. Di sini juga ada lahan yang sempit juga, saya manfaatkan ini buat tanaman krokot. Ini juga masih ada lagi ibu. Jadi saya manfaatkan teralis juga ini. Teralis saya manfaatkan buat tanaman-tanaman gantung. Saya taruh di sini pot-pot gantung. Terus di sini juga saya memanfaatkan nih barang-barang sisa ya. Ini sisa dari minuman, botol minuman. Ini yang sudah tidak terpakai. Saya potong tengahnya, lalu saya cat biar kelihatan jadi lebih rapi. Saya cat, terus dibuat pot-pot gantung seperti ini. Jadi kita nggak usah harus selalu beli pot ya, kita bisa selalu memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Barang-barang bekas bisa dimanfaatkan buat pot, tidak harus beli. Ini ada anggrek. Nih, di sini juga teralis-teralis bisa kita manfaatkan semuanya. Di sini juga ada bubuk nih, saya manfaatkan buat tanaman gantung juga nih. Di sini juga saya memelihara kelinci. Nih kelincinya udah pada beranak, dan saya manfaatkan kotoran kelincinya buat pupuk juga. Terus air kencingnya juga bisa dimanfaatkan buat pupuk biar tanaman kita itu jadi subur. Pupuknya jadi pupuk organik, tidak usah harus beli pupuk di luaran. Juga ini kelinci juga bisa dijual, saya udah menjualnya nih. Jadi selain bisa dipelihara buat kesenangan diri sendiri, juga buat dijual. Dari sini, di sini juga saya taruh kursi buat nyantai, buat duduk-duduk bersama keluarga sambil menikmati minuman dan makanan ringan sambil melihat pemandangan tanaman-tanaman hias. Pupuknya juga nih, di depannya juga nih saya tanami pohon-pohon gantung juga nih, anggreknya sedang bermekaran. Nih lagi musim berbunga, anggreknya lagi berbunga. Banyak yang mekar. Saya tanam anggrek, ini namanya anggrek dendro. Ini untuk media tanamnya biasanya saya ini menggunakan pupuk organik dari kotoran kambing. Ini saya campur dengan sekam. Sekamnya ini sudah saya rendam dulu biar busuk. Jadi sekamnya tidak mentah ya, ini biar busuk dahulu.
saya campur dengan sekam. Ini saya campur dengan tanah. Jadi perbandingannya satu-satu. Misalkan pupuknya 1 gayung, sekamnya 1 gayung juga, terus tanahnya 1 gayung juga. Jadi perbandingannya tuh imbang, satu-satu. Ini langsung saya tanam. Misalnya ada, matiin dulu. Sekian video dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi ibu-ibu yang lain dan juga bisa memotivasi bagi ibu-ibu yang lain untuk memanfaatkan lahan pekarangan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.